Baiklah, kami akan bahas tentang cyber etik atau etika cyber dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Tentunya kebutuhan manusia juga meningkat. Nah, teknologi yang saat ini sudah digunakan oleh seluruh penjuru dunia adalah internet. Nah, internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan juga tempat. Tentu saja, internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu kerjaan yang lebih mudah, dan masih banyak lainnya. Dalam menggunakan internet ataupun teknologi, pasti ada etikanya. Nah, etika ini bisa dikenal dengan cyber etik atau etika cyber. Cyber etik adalah aturan atau etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Orang-orang tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan mereka. Biasanya mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut dengan cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial karena di media sosial banyak sekali berbagai suku, karakter, gaya hidup yang berbeda-beda, dan kita tidak tahu motif mereka dalam menggunakan internet atau media sosial itu bagaimana. Kita harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Untuk itu kita perlu tahu untuk beretika dalam menggunakan internet. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Nah, dalam berinternet diperlukan etika dan tata caranya sendiri seperti halnya saat kita mengirimkan surat, menggunakan media sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa netiquette yang perlu kita ketahui. Yang pertama, interaksilah seperti dengan manusia pada umumnya. Karena saat menggunakan internet, kita berinteraksi dengan manusia seperti di dunia nyata. Lalu yang kedua, gunakanlah kata-kata yang sopan sehingga tidak terjadilah kesinggungan satu sama lain. Lalu yang ketiga, jangan memberikan info yang belum valid. Yang keempat, perhatikanlah kata-kata yang kita tulis. Yang kelima, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara. Yang keenam, berhati-hatilah ketika memberikan data-data privasi. Yang ketujuh, jangan memberi hal-hal pribadi, dan hanya kita saja yang boleh mengetahui hal tersebut. Yang kedelapan, hindari perselisihan. Lalu yang kesembilan, hati-hatilah ketika menggunakan huruf kapital. Karena biasanya huruf kapital tersebut berarti berteriak dan kasar. Lalu yang ke-10, memberi maaf ketika kita melakukan satu kesalahan. Selain itu ada netiquette yang diterapkan oleh IETF atau The Internet Agreement Task Force. IETF merupakan sebuah komunikasi masyarakat yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan penelitian yang berhubungan dengan evaluasi, arsitektur, dan pengoperasian internet. Di skala internasional, IETF menetapkan aturan umumnya, yaitu yang pertama, saat kita berada di internet, kita semua adalah manusia seperti dunia nyata. Yang kedua, mengikuti aturan yang ada pada kehidupan sehari-hari ketika Anda online. Yang ketiga, ingat tempat di mana Anda berada ketika sedang online. Yang keempat, saat Anda sedang online, hormatilah orang yang sedang berinteraksi dengan kalian. Persis di dunia nyata saat kalian berinteraksi dengan orang dengan bertatap muka ataupun melalui suara dengan telepon, tata cara, etika, dan peraturan yang disepakati bersama tetap ditaati. Berikut ini adalah beberapa contoh etika yang ditetapkan oleh IETF. Yang pertama ada one-to-one communication. One-to-one communication adalah komunikasi yang terjadi pada satu individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah ketika dua individu bercakap mengirim email. Berikut ini ada beberapa hal netiquette dalam komunikasi one-to-one communication. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Yang kedua, ketika mempunyai sebuah akun seperti akun email atau sosial media, berlakukanlah akun tersebut seperti pribadimu sendiri. Yang ketiga, hati-hati menggunakan huruf kapital karena bisa menyebabkan orang salah paham. Yang keempat, jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah dimengerti. Yang kelima, selain jawab, jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Selanjutnya yang kedua ada one-to-many communication.
Konsep komunikasi one-to-many communication adalah komunikasi terjadi antara individu dengan beberapa orang atau kelompok atau sebaliknya. Contohnya adalah blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. Di bawah ini ada beberapa hal tentang yang terkait dalam one-to-many communication. 1. Bacalah dengan teliti dan memahami bacaan yang kalian baca. 2. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan karena bisa menyinggung seseorang. 3. Dilarang mengirimkan sebuah artikel atau teks berbau pemalsuan, sarang pornografi atau sejenisnya yang merugikan banyak pihak, mengingat bahwa di internet banyak orang-orang yang memiliki kebudayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. 4. Saat Anda tidak setuju dengan seseorang yang berujung menjadi perselisihan di sebuah forum atau perdebatan yang melibatkan banyak orang, lebih baik diselesaikan secara pribadi. Kita perlu tahu apa saja etika dalam menggunakan internet. Di internet beragam sekali suku, kehidupan yang berbeda-beda, dan sebagainya. Sehingga kita perlu tahu etika berinternet agar tidak terjadi perselisihan. Dengan kata lain, disimpulkan cyber ethics merupakan adopsi dari konsep etika tradisional yang diterapkan pada penggunaan teknologi komputer dan jaringan internet. Teknologi ini mempunyai simulasi kehidupan yang mirip dengan kehidupan nyata, ditambah adanya karakteristik yang populer di dunia itu sendiri, membuka peluang yang besar untuk adanya tindakan kejahatan siber. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat dalam etika berinternet agar tidak terjerumus dengan hal yang tidak diinginkan dengan seiringnya pengguna yang terus meningkat pesat. Adanya sosialisasi tersebut akan membantu masyarakat untuk membimbing dan memberi arahan yang sesuai dengan cyber etik. Hal yang satu ini sangatlah penting untuk menuntun masyarakat dalam beretika dari pengguna internet pada tingkat individu atau umum.